Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Di sini masih relasi dan fungsi untuk materi berikutnya, yaitu relasi kesetaraan. Ya, definisi relasi R pada himpunan A disebut sebagai relasi kesetaraan atau equivalence relation jika ia refleksif, setangkup, dan menghantar. Oke, secara intuitif, dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan sebagai setara atau ekuivalen. Oke, contoh A, himpunan mahasiswa misalnya seperti itu ya. R relasi pada A. AB elemen R jika A satu angkatan dengan B. Nah, R refleksif ya, karena setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri kan gitu ya. Kemudian R bersifat setangkup. Jika A seangkatan dengan B, maka B juga seangkatan dengan A kan gitu ya. R juga bersifat menghantar. Jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka A juga seangkatan dengan C gitu ya. Sehingga relasi ini sehingga relasi R ini merupakan relasi kesetaraan. Berikutnya relasi pengurutan order. Relasi R pada himpunan S dikatakan relasi pengurutan order atau partial ordering relation jika ia refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Ya, jadi bedanya ada di sini, tolak setangkup. Ya, kalau yang kesetaraan tadi kan refleksif, setangkup, dan menghantar, kan gitu ya. Himpunan S bersama-sama dengan relasi R disebut himpunan terurut secara parsial atau partially ordered set atau poset dan dilambangkan dengan SR. Oke, contoh relasi lebih dari sama dengan pada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Ya, alasannya relasi lebih dari sama dengan itu bersifat refleksif ya, karena di sini ada sama dengannya kan itu ya. Oke. Kemudian relasi lebih dari sama dengan juga bersifat tolak setangkup, karena jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Ya. Kemudian relasi lebih dari sama dengan juga bersifat menghantar, karena jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan C, maka A lebih dari sama dengan C. Nah, kemudian relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat adalah relasi pengurutan parsial. Relasi habis membagi bersifat refleksif, tolak setangkup, dan menghantar. Nah, secara intuitif, di dalam relasi pengurutan parsial, dua buah benda saling berhubungan jika salah satunya lebih kecil atau lebih besar daripada, gitu ya. Atau lebih rendah atau lebih tinggi, seperti itu. Nah, istilah pengurutan menyatakan bahwa benda-benda di dalam himpunan tersebut diurutkan berdasarkan sifat atau kriteria tersebut. Ada juga kemungkinan dua buah benda di dalam himpunan tidak berhubungan dalam satu relasi pengurutan parsial. Dalam hal demikian, kita tidak dapat membandingkan keduanya, sehingga tidak dapat diidentifikasi mana yang lebih besar atau kecil, gitu ya. Nah, itulah alasan digunakan istilah pengurutan parsial atau pengurutan tak lengkap. Nah, kemudian closure relasi atau closure of relation. Contoh, relasi R 11132332 pada himpunan A 123 ini dikatakan tidak refleksif, kan itu ya. Kenapa? Karena di sini ada 11 tapi tidak ada 22 dan 33 begitu. Nah, jadi bagaimana supaya relasi ini bersifat refleksif? Nah, berarti harus ditambahkan sedikit mungkin sehingga dia refleksif gitu dan mengandung R gitu ya. Nah, jadi perlu ditambahkan 22 dan 33 gitu ya, sehingga relasi baru ini yang R tadi kemudian ditambahkan 22 dan 33 ini dikatakan sebagai closure refleksif ya. Oke, contoh berikutnya relasi R 1312213233 pada himpunan A ini tidak setangkup ya. Kenapa tidak setangkup ya? Karena di sini ada 13 tapi nggak ada 31. Nah, ada 12 ada 21. Oke. Ada 32 tapi nggak ada 23. Jadi supaya bersifat setangkup maka perlu ditambahkan 31 dan 23. Nah,
Sehingga relasi baru S ya, ini adalah relasi R yang kita tambahkan dengan dua elemen ini. Nah, jadi dia dikatakan sebagai closure setangkup. Ya. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A. A dapat memiliki atau tidak memiliki sifat P seperti refleksif, setangkup, atau menghantar. Jika terdapat relasi S dengan sifat P yang mengandung S, demikian sehingga S adalah himpunan bagian dari setiap relasi dengan sifat P yang mengandung R, maka S disebut sebagai closure atau tutupan dari R. Ya. Nah, berikutnya closure refleksif ya. Ini masih sama tadi, closure refleksif juga ada, tapi ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Closure refleksif dari R adalah R union delta ya. Di mana delta ini kita definisikan sebagai konsep refleksifnya, yaitu AA, di mana A elemen himpunan A. Nah, contoh misalkan ini ya, ini kasus yang tadi gitu ya. 11132332. Nah, supaya supaya dia refleksif. Nah, yang di sini kita definisikan deltanya yaitu 112233. Ya, ini elemen-elemen supaya bersifat refleksif kan gitu ya. Nah, kemudian closure refleksifnya adalah R union delta ya, seperti itu. Oke, misalkan R adalah relasi AB sehingga A tidak sama dengan B pada himpunan bahan bulat. Closure refleksif dari R adalah, nah seperti ini. Jadi AB demikian hingga A di mana A tidak sama dengan B ya. Union AB di mana A elemen Z. Nah, ini sama dengan A B elemen Z. Oke, kemudian closure setangkup. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Closure setangkup dari R adalah R union R inverse gitu. Jadi supaya setangkup ya, R ini digabungkan dengan R inverse-nya ya. Oke, contoh misalnya seperti ini tadi 13 12213233 adalah relasi pada himpunan A 123 ya. Kemudian R inverse-nya, jadi tinggal kita balik aja urutan XY-nya. Nah, sehingga closure setangkupnya adalah R union R inverse. Kita gabungkan semuanya, semua anggotanya gitu ya. Oke, misalkan R adalah relasi AB di mana A habis bagi B ya. Closure setangkup dari R adalah, jadi R-nya itu A habis membagi B kan gitu ya. Jadi R inverse-nya B habis membagi A ya, tinggal dibalik aja kan gitu ya. Nah, sehingga R union R inverse atau closure setangkup dari R adalah ini. Jadi habis, jadi nggak A habis bagi B atau B habis bagi A. Nah, berikutnya closure menghantar. Pembentukan closure menghantar lebih sulit daripada dua buah closure sebelumnya. Contoh, misalnya R, ini elemennya adalah 1, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2. Ya, adalah relasi dari himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. R dikatakan tidak transitif karena tidak mengandung semua pasangan AC. Ya, demikian sehingga AB dan BC di dalam R. Ya. Nah, ini kan 1, 2, 1, 4, 2, 1, 3, 2. Nah, 1, 2, 2, 1 gitu ya. Tapi nggak ada 1, 1 gitu ya. Kemudian ada 2, 1, ada 1, 2. Tapi nggak ada 2, 2 gitu. Terus ada 2, 1, ada 1, 4. Tapi nggak ada 2, 4 ya. Terus ada 3, 2, ada 2, 1. Tapi nggak ada 3, 1. Maka kita harus tambahkan keempat elemen ini kan gitu ya, supaya dia menjadi menghantar. Nah ini setelah kita tambahkan. Jadi R tadi kita tambahkan dengan 4 elemen tadi ya. Nah, tetapi kita harus cek lagi apakah S ini sudah menghantar gitu ya. Nah,
ternyata S ini tidak menghasilkan relasi yang bersifat menghantar. Kenapa? Karena di sini ada 31, ada 14 gitu ya, tapi tidak ada 34 gitu. Oke, kalau 31 12 kan ada 32 gitu ya. Berarti itu gitu ya. Nah, berarti kita kan harus tambahkan elemen lagi gitu kan ya, supaya dia bersifat menghantar. Nah, sehingga khusus untuk closer menghantar itu dia definisikan seperti ini. Jadi R bintang ya, dimana R bintang itu sama dengan R kuadrat union R pangkat 3 dan seterusnya sampai Rn ya. Jadi jika MR adalah matriks yang merepresentasikan R pada sebuah himpunan dengan N elemen, maka matriks closure menghantar R bintang adalah seperti ini. Jadi MR ya, atau ya MR kuadrat dan seterusnya. Nah, gitu ya. Sampai N. Contoh. Nah, ini tadi ya, misalkan 11, 13, 22, 31, 32 adalah relasi pada himpunan A. 1, 2, 3. Tentukan closure menghantar dari R. Oke. Misalkan diketahui dari R ini kita buat matriksnya seperti ini ya. Maka matriks closure menghantar dari R adalah seperti ini ya. Nah, di mana MR ini, MR2 ini maksudnya MR kali MR. Jadi matriks MR sendiri dikalikan matriks MR sendiri gitu. Nah, kemudian dari sini kan kita cek apakah dia sudah menghantar gitu ya. Kalau sudah ya udah, tapi kalau belum kita lanjutkan lagi dikalikan dengan MR lagi gitu, dan seterusnya sampai bersifat menghantar. Seperti itu. Nah, kemudian aplikasi closure menghantar. Closure menghantar menggambarkan bagaimana pesan dapat dikirim dari satu kota ke kota lain, baik melalui hubungan komunikasi langsung atau melalui kota, antara sebanyak mungkin ya. Oke, misalkan ya, jaringan komputer mempunyai pusat data di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Kupang. Misalkan R adalah relasi yang mengandung AB jika terdapat saluran telepon dari kota A ke kota B. Nah, misalkan kita gambarkan seperti ini ya, kalau dibuat graf seperti ini. Nah, di sini Jakarta, Bandung, Medan. Jakarta, Medan. Nah, kalau sifat ini kan menghantar ya. Tetapi di sini ada Jakarta, Medan, ada Medan, Surabaya gitu. Tapi tidak ada Jakarta langsung ke Surabaya gitu ya. Nah, karena tidak semua link langsung dari satu kota ke kota lain, maka pengiriman data dari Jakarta ke Surabaya tidak dapat dilakukan secara langsung. Nah, sehingga relasi R ini dikatakan tidak menghantar, karena ia tidak mengandung semua pasangan pusat data yang dapat dihubungkan, baik link langsung atau tidak langsung. Closure menghantar adalah relasi yang paling minimal, yang berisi semua pasangan pusat data yang mempunyai link langsung atau tidak langsung dan mengandung R. Ya, oke, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, kita cukupkan pertemuan untuk relasi dan fungsi. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu, selamat pagi. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.